Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala nabiyil umam, sayyidina wa maulana Muhammadin al-ajalil akram, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil a'zam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita malam hari ini masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengkaji, untuk tadarus dan untuk kontemplasi firman-firman-Nya, ayat-ayat Al-Qur'an. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan nuril Qur'an, cahaya Al-Qur'an di bulan Ramadan ini. Malam hari ini kita akan mengkaji sebuah surat yang termasuk surat-surat pendek nih Bang Dami. Surat An-Nasr, kita mungkin semua sudah hafal dan favorit kita baca dalam sholat. Idza jaa nasrullahi wal fath. Karena terdiri hanya 3 ayat. Tetapi dari 3 ayat ini Bang Dami, itu maknanya luar biasa. Maknanya itu sangat dalam dan maknanya sangat luas sekali. Asbabun nuzul, sebab turunnya ayat ini itu terkait dengan peristiwa yang namanya Fathul Makkah, pembebasan kota Makkah. Nanti kita dalami apa sih yang dimaksud dengan Fathul Makkah, baik dari sisi sejarah maupun dari sisi kontemplasi batin kita. Fathul Makkah yaitu pembebasan kota Makkah, yang mana kota Makkah dulu sebelum ditaklukkan oleh Nabi dan kaum Ansor itu dikuasai oleh kafir Quraisy. Peristiwa Fathul Makkah ini terjadi pada tahun ke-6 Hijriah setelah Nabi hijrah. Jadi Nabi berserta rombongan ada kurang lebih 1.400 orang dari kaum Ansor itu berbondong-bondong dari Madinah untuk datang ke Mekah. Memang tujuan dan awalnya itu tidak untuk berperang, tidak untuk sebuah penaklukan, tapi tujuannya yaitu untuk melakukan atau melaksanakan ibadah umroh dan ibadah haji. Karena Nabi sangat rindu, sangat kangen. Sudah lama dia itu di Madinah dan dia dengan membawa rombongan dari kaum Ansor itu ingin melaksanakan ibadah umroh dan haji kembali ke Mekah. Karena niatnya yang tulus untuk umroh dan haji, kemudian Nabi sangat sadar betul bahwa pasti ada, kalau kita ngambil jalan yang biasanya dilalui oleh orang-orang kafir itu, nanti akan terjadi konfrontasi dengan kaum kafir Quraisy. Makanya Nabi mengambil rute yang tidak biasa dilalui oleh orang-orang kafir Quraisy. Tapi walaupun dia sudah ngambil jalan pintas, rute yang tidak biasa itu, niat Nabi untuk datang ke Mekah itu tercium, terdengar oleh kaum kafir Quraisy. Hingga Nabi dan rombongan sampai pada wilayah namanya Hudaybiyah. Di wilayah Hudaybiyah itu Nabi dan rombongan dicegat oleh utusan kafir Quraisy. Namanya Suhel bin Amr dan Mukhris. Tujuan dari utusan kaum kafir Quraisy itu mencegah Nabi datang ke sana itu agar Nabi tidak diperbolehkan, Nabi tidak memasuki kawasan Makkah. Nah, disitulah kemudian terjadi kesepakatan, negosiasi antara umat Islam dan kaum kafir Quraisy. Karena terjadi di wilayah yang namanya Hudaybiyah, kemudian dikenal sebagai diplomasi atau perjanjian yang namanya Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Nah, di sini banyak sekali wakil dari kaum muslim. Di situ diwakili oleh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Khattab, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Muhammad bin Salamah, dan Abdurrahman bin Suhail. Sementara
Imam Ali bin Abi Thalib itu bertindak sebagai sekretarisnya yang mencatat perjanjian itu. Nah, dari pihak Quraisy itu diwakili oleh Suhail bin Amr dan Mikros bin Hafiz. Nah, terjadi perdebatan yang alot antara kaum Muslim dan kaum kafir Quraisy, sehingga kemudian tercapailah sebuah kesepakatan yang namanya Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Tetapi dari pihak Muslim, dari pihak Islam, Sayyidina Umar dan Ali itu sebenarnya keberatan dengan isi perjanjian Hudaybiyah itu karena perjanjian itu lebih condong menguntungkan kaum kafir. Nah, ada dua butir yang mana Sayyidina Ali dan Imam Ali bin Abi Thalib itu keberatan dengan perjanjian itu. Satu, karena perjanjian itu mengakomodir kepentingan hanya kepentingan kaum kafir Quraisy. Salah satunya saya bacakan ya. Siapa yang datang dari kaum musyrik kepada Nabi tanpa izin keluarganya, maka harus dikembalikan ke Mekah. Tetapi sebaliknya, kalau yang datang itu dari kaum Muslim, datang kepada kaum musyrik, itu tidak boleh dikembalikan. Ini kan berat sebelah. Nah, satu lagi yang bikin keberatan itu adalah tahun di mana Nabi itu ingin umroh dan Nabi itu ingin haji itu tidak diperbolehkan kecuali hanya diberikan beberapa waktu saja bermukim. Waktu bermukim 3 hari, tapi tanpa disertai membawa senjata apapun. Di situ tidak ada yang namanya senjata. Pedang di situ tidak dihunus, sehingga mereka itu merasa aman. Dua perjanjian ini kan hanya menguntungkan kaum kafir Quraisy. Karena begitu Nabi dan rombongan tidak membawa pedang, tidak membawa senjata, kan gampang ditaklukkan. Nah, perjanjian ini yang berat sebelah awalnya Umar dan Ali bin Abi Thalib itu protes kepada Nabi, wahai Nabi, ini kan perjanjian berat sebelah, ini perjanjian kan hanya menguntungkan kaum kafir Quraisy, kenapa kita mau? Tapi Nabi dengan tenang udah turuti saja apa yang dimaui mereka. Nah, tetapi anehnya, walaupun perjanjian itu menguntungkan dari sisi kaum kafir Quraisy, tapi mereka pun tidak bisa mematuhinya. Sehingga dalam jarak 2 tahun setelah perjanjian itu ditandatangani oleh kedua pihak, kaum kafir Quraisy itu mengingkari perjanjian itu. Sehingga yang terjadi adalah ketika pihak pemimpin-pemimpin kafir Quraisy itu tidak patuh dan taat pada perjanjian itu, dia kehilangan trust, dia kehilangan kepercayaan baik dari kaum muslimin sendiri atau dari golongannya sendiri, dari kaum kafir Quraisy. Kita kan sudah berjanji, kita bikin perjanjian, kenapa pemimpin-pemimpin kami itu tidak mentaati? Nah, saat kehilangan trust itu, saat kehilangan kepercayaan dari pengikutnya sendiri maupun dari pengikut umat Islam, di situ banyak sekali dari golongan kafir Quraisy itu yang membelot dari pemimpin-pemimpinnya sendiri, membelot pada atasan-atasannya, pemimpin-pemimpinnya. Di saat posisi terdesak itulah Nabi dan kaum muslimin itu datang ke Mekah tanpa adanya perlawanan. Di situ disebut sebagai Fathul Mekah. Kenapa terjadi seperti itu? Karena dari pihak kaum kafir Quraisy sendiri itu sudah tidak punya kekuatan lagi karena sudah kehilangan kepercayaan dari kaumnya sendiri, kehilangan kepercayaan dari umatnya sendiri. Nah, itu terjadi pada bulan Ramadan. Ini juga bulan Ramadan. Nah, nanti kita kupas makna spiritual dari perjanjian Hudaybiyah, kemudian dilanjutkan dengan Fathul Mekah itu sebenarnya apa. Nah, ini penting untuk mengetahui sejarah dulu, baru kemudian kita masuk ke dalam perspektif spiritual yang diajarkan dalam ayat ini apa sih? Dalam surat ini apa? Kalau kita mengkaji perspektif spiritual, cara pandang kita itu menuju ke dalam, ke batin kita, para ulama ahli tasawuf itu mengatakan bahwa ruang batin manusia yang belum sadar pada Tuhan,
itu seperti Makkah yang dikuasai oleh kafir Quraisy. Sehingga apa? Baitullah yang ada di dalam pusat Mekah, yang ada di Masjidil Haram itu tersandra. Kita kan juga seperti itu. Saat diri kita, mulai dari pikiran kita, akal yang seharusnya menerjemahkan hati, akal yang seharusnya melayani hati, akal itu jalan sendiri, akal itu membelot dari perintah hati. Dia kafir. Begitu juga imajinasi, begitu juga syahwat, nafsu, yang seharusnya dia itu tunduk pada hati, tapi begitu akal, kemudian imajinasi, nafsu, syahwat itu tidak terkendali, itu menjadi kafir, maka hati itu akhirnya tersandra. Ini persis banget bahwa dalam kerajaan diri kita, mulai dari dunia fisik kita, yaitu tubuh kita, maupun ruang batin kita, kalau belum mengenal Tuhan, hati itu sebagai baitullah, qalbul mukmin baitullah. Jadi hati orang yang beriman itu rumahnya Tuhan, baitullah, itu tersandra oleh kafir Quraisy. Nah, sedangkan Nabi Muhammad dan rombongan kaum Ansyar itu sebagai simbol bagi orang-orang yang sudah sadar pada Tuhan. Nah, orang-orang yang sudah sadar pada Tuhan itu kan rindu untuk pulang. Rindu untuk pulang kepada jati diri kita sendiri, yaitu hati. Baitullah. Bentuknya apa? Tadi dikatakan bentuknya adalah ziarah kembali, melakukan mudik. Kalau kita mau lebaran kan mudik. Ziarah atau mudik ke dalam rumah yang sesungguhnya, yaitu hati. Dalam kondisi itulah Nabi dan rombongan kaum Ansyar itu ada kerinduan yang luar biasa. Kita juga seperti itu kok. Kalau kita sudah dapat inspirasi dari Tuhan untuk pulang, melakukan usaha sudah dilakukan dengan benar, tapi tetap aja ada godaan dan sebagainya. Sebenarnya godaan itu kan kalau kita lihat dari positive thinking, itu kan menunjukkan bahwa kita pulang, menyikapi segala sesuatu dengan kesadaran Tuhan kan harusnya gitu. Maka sama dengan halnya Nabi dan kaum Ansor itu sebagai simbol bagi orang-orang yang sudah sadar pada Tuhan, itu rindu pulang ke rumah yang sesungguhnya, yaitu Baitullah, diri kita yang sebenarnya, mudik. Makanya ekspresinya kan labbaik Allahumma labbaik. Aku datang wahai Tuhan, aku penuhi panggilanmu. Nah, itu ekspresi umroh dan haji kan seperti itu. Sama halnya dengan kita, kalau kita sudah mainnya itu jauh, kita itu sudah jauh dari jati diri kita, sudah jauh dari kolbu kita. Sebenarnya pada momen tertentu kita itu penat, jenuh dengan semua permainan ini dan rindu untuk pulang. Disitulah Tuhan memanggil, labbaik Allahumma labbaik. Tapi ingat, seperti tadi saya ceritakan bahwa saat kita ingin jalan pulang, kita ingin pulang kepada kolbu kita, kita ingin pulang kepada Baitullah kita yang ada di Mekah, kafir Quraisy itu pasti akan menghadang. Dia tidak rela kita itu kembali. Begitu juga saat kita itu ingin memasuki wilayah hati kita, nafsu itu pasti nggak rela. Kita itu balik, mengubah habit yang lebih baik. Itu nggak rela juga. Akal yang di situ penuh dengan permainan, penuh dengan trik-trik, itu nggak rela kita itu balik ke rumah kita yang sesungguhnya, yaitu hati. Pasti akan menghadang, pasti akan ada upaya untuk menjegal diri kita sendiri. Untuk itu, kita harus belajar dari peristiwa Fathul Mekah. Bagaimana sih Nabi itu menaklukkan kota Mekah? Bagaimana kita jalan pulang ke menuju ke hati yang mana kafir, pikiran yang masih kafir, imajinasi yang masih kafir, nafsu, syahwat yang masih kafir, amarah yang masih kafir, bahkan tubuh ini yang belum terkondisikan masih kafir, itu tidak menjegal kita, tidak menggagalkan niat kita untuk pulang. Bagaimana caranya? Makanya kita bercermin dengan peristiwa Nabi dengan perjanjian Hudaybiyahnya sampai terjadi penaklukan kota Mekah.
Apa sih yang tadi kita bisa dapat dari cerita Nabi menaklukkan kota Mekah tadi apa? Pertama, mungkin kita ikuti dulu kemauan orang kafir. Ini kalau versi saya nanti bisa ditambahin Bang Dami. Kalau kita mau mengubah habit kita untuk jadi sadar pada Tuhan, untuk hidup dalam kesadaran kolbu itu, kita ikuti dulu. Pikiran saya biasanya habitnya seperti apa? Nafsu dan syahwat saya biasanya habitnya seperti apa? Seperti tadi, ada negosiasi dulu. Tapi dengan catatan, kita tetap berlindung kepada Allah. Tadi dikatakan, walaupun Umar bin Khattab, Ali bin Abu Thalib itu menolak perjanjian itu karena berat sebelah, tapi dia tetap mengikuti apa kata-kata Nabi. Kalau Nabi bilang jalan, jalan. Seperti diri kita, walaupun kita diserang oleh akal kita ngapain kamu berubah? Kebiasaan yang itu kan udah nyaman lah, udah enak. Ngapain berubah? Nafsu kita juga ngapain berubah? Pasti kita akan dijegal kan. Tapi di situ kita berlindung kepada Allah, mendengarkan suara Nabi kita. Alert, kalau kata Bang Dame. Kita harus takwa dan jangan terjebak dengan permainan kafir-kafir Quraisy itu. Jangan terjebak oleh permainan pikiran kita. Dalam surat Al-An'am 91 dikatakan, kalau kita sudah niat perjalanan ke kolbu itu harus kulillah, harus tegas, say Allah, katakan Allah. Summa dzarhum fi haudihim yal'abun. Kemudian jangan ikuti permainan mereka, tapi tetap sadar bahwa aku stay pada kesadaran Tuhan. Aku mendengarkan kata-kata Nabi. Itu yang terpenting. Karena begitu kita mengikuti permainan mereka, akal kita ikuti, nafsu kita ikuti, terus kemudian imajinasi kita bablas akhirnya. Jika kita tetap berlindung kepada kesadaran Allah, fokus pada suara Rasul, suara hati, suara nurani, maka nafsu-nafsu, suara nafsu itu tidak bisa menjebak dengan kelicikannya, tidak bisa menjebak dengan permainannya. Akhirnya kita bisa tetap observe, kita bisa mengamati di situ. Kita bisa al-furqan, kita bisa membedakan yang datang suara apa nih ya? Yang datang suara permainan pikiranku, yang datang suara permainan nafsuku, yang datang permainan hasratku atau apa? Ini kita harus jeli. Nah, saat kita sudah mahir di situ membedakan suara Rasul, membedakan suara nafsu, membedakan suara pikiran yang mengajak kita pada kekafiran itu dengan Al-Furqan, dengan tetap berlindung kepada Tuhan, disitulah pertolongan Allah hadir. Dalam surat Al-Isra 81 dikatakan, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Saat kita sudah tidak mengikuti permainan mereka, mereka itu seperti ilusi. Ilusi kalau kita biarin, itu kan sebenarnya hilang sendiri, kayak bayang-bayang. Saat kita tidak mengikuti permainan mereka, Tuhan di situ datang. Ilusi itu tersingkap, lenyap. Wakul al haqqu, saat kebenaran itu datang, saat Tuhan itu datang, wazahakal batil. Kebatilan, ilusi itu pasti hilang. Ilusi itu pasti lenyap. Seperti kekafiran dalam diri kita, kalau kita tidak tanggapi ya, dia akan lemah sendiri, dia akan hilang sendiri. Innal batila kana zahuqa. Sesungguhnya ilusi itu pasti lenyap. Karena dia tidak, sebenarnya hanya menggoda. Dia tidak punya keberadaan yang hakiki dalam diri kita. Itu kan karena pikiran yang keliru, pikiran yang tergelincir aja. Nah, disitulah saat kita sudah fokus kepada hati kita fokus pada suara Rasul, hati nurani kita, di situ terjadi yang namanya penaklukan kota Mekah. Kafir-kafir Quraisy itu takluk, tidak berdaya. Di situ terjadi momen Fathul Mekah, terbukanya kota Mekah. Maka ayat pertama dalam surat An-Nasr itu dikatakan idza jaa nasrullahi.
tatkala datang nasrullahi, pertolongan Allah, wal fath, dan disitulah ada keterbukaan. Di situ akan terbuka. Maka sebenarnya kita tidak perlu menanggapi peperangan melawan kafir-kafir itu. Tapi sikap kita yang penting, sikap batin kita penting, fokus kita kepada siapa. Kalau fokus kita kepada Tuhan, ilusi itu akan lenyap sendiri. Kekafiran itu akan tidak berdaya dan akan takluk sendiri. Itu message dari ayat pertama, idza jaa nasrullahi wal fath. Tatkala datang pertolongan Tuhan itu akan datang kalau kita memang fokusnya kepada Tuhan, bukan fokus menanggapi permainan kafir-kafir tadi, permainan pikiran saya, permainan ego saya, permainan imajinasi saya. Kalau saya fokusnya jelas kepada Tuhan, Tuhan itu datang dengan pertolongannya. Kemudian dilanjutkan ayat kedua, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Saat Tuhan itu sudah memberikan pertolongannya dan kemudian terbuka kota Mekah itu, di situ kamu saksikan manusia itu berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah. Maksudnya seperti apa sih? Saat kota Mekah kita terbuka, kekafiran yang ada di dalam diri kita itu sudah lumpuh, sudah lenyap. Di situ kita saksikan manusia itu berbondong-bondong. Manusia itu simbol dari diri kita yang awalnya terpecah-pecah. Pikiran kita kemana, imajinasi kita kemana, nafsu dan syahwat kita kemana. Di situ tiba-tiba menyatu, berbondong-bondong, balik ke dalam diri yang sesungguhnya. Balik kepada fitrahnya. Semuanya jadi terkoneksi lagi dengan Tuhan. Nggak ada salahnya dengan nafsu, nggak ada salahnya dengan syahwat, nggak ada salahnya dengan amarah. Kalau dia dipimpin oleh kolbu, kalau dipimpin oleh ruh. Tapi menjadi masalah kalau kolbu itu tidak memimpin, yang memimpin adalah syahwat, nafsu, amarah, dan yang lain-lain. Yang justru itu menimbulkan kekafiran. Disitulah kita saksikan manusia berbondong-bondong. Jadi akal kita, imajinasi kita itu kan simbol dari manusia-manusia di dalam diri kita. Kesadaran-kesadaran yang terpencar tadi itu sudah mulai masuk ke dalam kesadaran yang sebenarnya, yaitu kesadaran Tuhan, dan mulai mencerminkan kesadaran Tuhan. Karena selama ini yang mencerminkan kehidupan saya, kesadaran saya adalah kesadaran ego saya. Di situ wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kalau kota Mekah itu sudah terbuka, manusia atau aktivitas di dalam diri kita itu sudah mulai fokus kepada Tuhan. Fakultas-fakultas di dalam diri kita, pikiran kita, imajinasi kita, semua fakultas yang di dalam diri kita itu sudah mulai terhubung dengan Tuhan. Fasabbih bihamdi rabbika. Disitulah bertasbih. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu. Ketika pertolongan itu datang, terbuka kota Mekah, maka bertasbihlah, sucikan Tuhanmu dengan memujinya. Selama ini yang kita puji siapa? Selama ini yang kita agungkan siapa? Yang kita agungkan kan diri kita, ego kita. Tapi begitu kita terhubung dengan Tuhan, di situ kita baru sadar, selama ini kita keliru. Yang kita agungkan sebenarnya bukan yang sesungguhnya, tapi yang kita agungkan adalah ego kita. Momen itulah fasabbih bihamdi rabbika. Kita bertasbih lagi kepada yang hakiki. Kita sucikan, kita agungkan Tuhan itu sendiri. Wastaghfir. Yang dimaksud wastaghfir apa? Selama ini kan kita keliru. Maka kita minta maaf. Selama ini kita agungkan ego kita, selama ini yang kita fokus kehidupan itu untuk memperbesar keakuan kita. Di situ wastaghfir, kita mohon ampun. Kita mohon ampun 60 tahun yang kita jalani itu hanya untuk menuruti ego. Hidup dalam bayang-bayang ego. Itu kan kita sudah mulai tersesat, salah jalan. Maka saat kita salah jalan itu, wastaghfir, dan minta ampunlah kepada Tuhan.
Kalau kita sudah kembali mengagungkan Tuhan, menyucikan Tuhan, dan minta ampun kepada Tuhan, innahu kana tawwaba. Di situ Tuhan akan membuka kedua tangannya, menyambut kehadiran kita kembali. Kita kembali kepada Dia. Dia yang maha menerima taubat. Innahu kana tawwaba. Maka Tuhan itu maha pengampun, maka Tuhan itu di situ maha menerima taubat. Di ayat yang pendek ini, 3 ayat aja itu kan menggambarkan kehidupan kita banget, Bang Dame ya, teman-teman. Bahwa selama ini, kota Mekah kita, batin kita itu disandra oleh kafir Quraisy, oleh kekafiran diri kita sendiri. Dan bagaimana tadi membukanya, tapi tadi Nabi sudah mengajari kita. Memang awal-awal dengan negosiasi, terus kemudian fokus kita kemana. Dan kalau kita sudah berhasil istiqomah di situ, maka terbukalah kota Mekah kita. Dan kita bisa kembali kepada Tuhan yang sebenarnya. Itu saja dari saya, Bang Dame. Monggo ditambahin oleh Bang Dame, dielaborasi lebih lanjut biar teman-teman ini kerasa surat An-Nasr itu termasuk dalam perjalanan kehidupan kita masing-masing. Silakan Bang Dame. Ya, terima kasih Mas Hasan. Alhamdulillah ulasannya detail sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah. Kita bisa berkumpul kembali tadarusan untuk bisa mencicipi makanan-makanan rohani melalui perbincangan ini. Hormat kita kepada Nabi, Rasul yang mulia yang telah menjadi cahaya dalam kehidupan manusia, khususnya kita umat Islam. Uraian tadi mengingatkan saya pada kebutuhan manusia, ya, kebutuhan kita semua akan datangnya pertolongan Allah. Gitu. Kalau surat Al-Lahab kemarin kita menyadari bahwa kita bisa salah menggunakan power kita gitu ya. Ya, sehingga kita seperti Abu Lahab. Jadi kita mengikuti amarah dan syahwat kita. Nah, sekarang kita membutuhkan pertolongan. Nah, dalam konteks sejarah tadi, supaya kita bisa menangkapnya relevan dalam hidup kita, di situ secara perjanjian dimenangkan oleh kafir Quraisy kan. Terus sampai sahabat Nabi, Imam Ali sama Abu Bakar ya dan Umar, itu merasa ini tidak fair gitu, tidak adil. Ya, tidak fair karena diwakili oleh pertimbangan-pertimbangan akal. Tapi kan Nabi melihatnya utuh gitu. Nabi melihat sebuah cerita besar gitu. Nah, karena Nabi melihat uh, cerita besarnya, gambar besarnya, nggak apa-apa mereka itu menang dulu gitu. Tapi nanti mereka kan serakah, karena sifat kekafiran itu kan serakah. Pada saat dia serakah, mereka jadi kota kecil. Karena memang sebesar apapun kekuatan mereka, itu rapuh gitu. Ya. Nah, kalau saya bawa dalam konteks sekarang, dan juga bisa kita rasakan, ini semacam keterbukaan pada kita, semacam nuzulul Quran buat kita. Kalau kita dihatamkan ini, disingkapkan, kita jadi tahu bagaimana pertolongan Allah datang, teman-teman. Ya, kalau saya pinjam istilah Ibnu Arabi, pertolongan Allah itu adalah apabila kita hanya melihat Dia dalam skenario besar itu. Jadi tadi diulas, apapun yang membuat kita bisa pulang, bisa sadar pada Allah, meskipun dalam posisi duniawi kita seperti terjepit, seperti lemah, sabar saja itu juga itulah pertolongan Allah gitu. Jadi pertolongan Allah itu adalah ketika kita bisa melihat yang esa,
yang esa dalam semua cerita skenario hidup kita. Misalnya contohnya teman-teman dalam posisi hubungan atau dalam situasi hidupnya secara sosial, secara duniawi terpojok gitu. Atau mungkin dikhianati, atau dikucilkan, dikalahkan gitu. Kita kan melihat fragmen-fragmen yang terpotong gitu, yang sepotong-sepotong gitu dalam analogi puzzle-puzzle. Nah, tapi kalau kita bisa melihat peristiwa itu malah membuat kita bisa pulang kepada Allah, bisa kembali ke Mekah, kembali ke hati, bukankah itu pertolongannya gitu? Ya, itu pertolongannya sebetulnya. Misalnya Mandela gitu di penjara 27 tahun. Dia kan kalah misalnya. Tapi justru selama dia 27 tahun di penjara itu, terjadi sesuatu dalam proses kontemplasi dia. Nah, di situ dia melihat inspirasi dan seterusnya kalau dalam konteks itu gitu. Malah dia bisa kembali menjadi pemimpin di Afrika. Kalau kita tarik dalam kondisi kita, saat apapun situasi kita terpojok, kita butuh pertolongan gitu. Mana pertolongan Allah itu? Saat kita bisa menyaksikan Tuhan dalam situasi itu, nah itu pertolongannya gitu. Karena kalau kita sudah menyaksikan Tuhan dalam peristiwa itu atau yang tunggal atau sang sadar gitu, maka semua yang lain itu hanya ilusi, nggak punya kekuatan apa. Jadi saya suka bilang begini Mas Hasan, ada orang misalnya ditagih utang gitu. Menurut dia, pertolongan itu adalah bisa membayar utang, dia nggak? Oke, katakanlah dia bisa membayar utang itu. Setahun kemudian balik lagi, utang datang lagi. Dia mengalami lagi situasi itu. Dia berdoa lagi, pinjam sana, pinjam sini. Dapat lagi. Pertolongannya adalah ada yang bantu. Terus pada saat dia ketemu saya, kenapa itu berulang? Coba kamu lihat, Tuhan sedang memberi pelajaran apa buat kamu. Jadi jangan buru-buru untuk melakukan tindakan membayar utang dulu. Itu sebuah konsekuensi aja dari satu transaksi duniawi gitu. Nah, coba lihat apa yang Tuhan ajarkan kepadamu dari situasi itu. Nah, ketika dia sudah menemukan pelajaran atau hikmah, atau dia jadi paham dari cara dia bisa kembali kepada Tuhan. Begitu dia sudah dapat perspektif itu, cara dia menyikapi utang itu saja sudah enteng. Nah, itu. Eh, tiba-tiba kebayar. Tapi dia jadi tahu memperbaiki dirinya, tidak mengulang cerita itu. Jadi kalau saya melihat itu, Mas Hasan. Jadi khatamnya kita terhadap ayat ini, surat ini adalah saat kita sudah bisa langsung switch. Gitu. Jadi ini saya melihat lebih ke perspektif. Cara kita memandang persoalan. Dan dalam konteks self-inquiry, pada waktu ada peristiwa, ada orang kan pakai ego, dia pikir selesai, lawan balik, lawan perang. Enggak, Nabi tidak melawan, ikutin aja dulu gitu. Ikutin gitu. Kenapa? Karena Nabi melihat pakai kolbu peristiwa itu. Jadi pertolongan Allah itu apa sebetulnya? Bukan harus ini, harus itu. Bukan. Bukan tindakan. Kita bisa menyaksikan Tuhan sebagai sutradara dari skenario itu. Itulah pertolongan. Ya kan? Karena kalau kita sudah berpegang pada Tuhan itu, berpegang pada yang tunggal, maka semuanya akan ikut, ya enggak?
Dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. Jadi kalau saya tarik ke diri saya secara pribadi di masa sana, udah fokus saja pada Allah. Nanti semuanya ngikut. Nah, itu kira-kira gitu. Semua akan ikut. Semua ngikut. Nah, jadi actionnya adalah bertasbih memuji Tuhan. Bertasbih itu kan kita tidak melihat lagi dalam semua skenario itu tindakan manusia, tapi itu adalah tarian Tuhan gitu. Kan kalau dalam konteks tasawuf teman-teman, bertasbih itu adalah salah satu cara mensucikan Tuhan. Kita kan sering menganggap peristiwa-peristiwa di masyarakat atau sakit terjadi pada kita. Ya, secara logika kan ulah kita, ya nggak? Makan sembarangan ya sakit lah. Tapi sebetulnya kalau kita lihat dari kacamata roh, itu sebetulnya Tuhan yang hidup, yang sedang menari gitu loh. Ya, jadi bertasbih dengan memuji Tuhanmu itu adalah menyadari bahwa semua yang terjadi ini adalah Tuhan yang sedang melakukan bertajari. Justru pada waktu kita tidak melihat Tuhan yang berbuat di situ, mohon ampun, mohon ampunlah. Itu perspektif tauhid. Saya ngerasa begitu, Mas Hasan. Dan so far sampai hari ini dengan cara pandang begitu, pemaknaan saya tentang pertolongan Allah itu oke tuh, gitu. Jadi, dan ini kadang-kadang seperti tidak apa ya, kita pingin sesuatu tiba-tiba tidak dijawab oleh kenyataan kan. Tidak dijawabnya itu adalah pertolongan. Nah, bisa begitu, Mas Hasan. Kenapa? Jadi kuncinya adalah saat saya sadar bahwa tidak terjawabnya doa itu, saya sadar Tuhan yang hadir untuk enggak. Jadi jawabannya tidak dijawab gitu loh kira-kira. Saya mau beli ini gitu. Tahu-tahu nggak terjadi gitu. Karena Tuhan tahu kalau itu terjadi berbahaya buat dirinya. Jadi tidak terjadinya doa kita itu menurut individu kita. Itu jawaban Tuhan. Jadi saat saya sadar tidak terjawabnya doa saya itu adalah kebijaksanaan Tuhan, hah itu pertolongan. Asik emang kalau dibawa ke tauhid semua itu asik ya. Karena dalam kalau udah ke tauhid itu, misalnya gini, ada orang terlanjur berbuat salah, berdosa. Kan saat dia belum sadar Tuhan yang menjerumuskan dia ke situ, kok Tuhan? Kan gitu. Wah, rasa bersalah, kok gua begini gitu. Nanti saya dihukum di neraka kan gitu. Tapi begitu dia menghayati, tidak ada satupun yang terjadi tanpa izin Allah. Dan saat saya melakukan dosa itu, saya jadi tahu hukum sebab akibat. Saya jadi tahu akibat dari perbuatan. Dan saya sadar, oh rupanya aku diceburin ke perbuatan dosa itu. Dengan cara itulah aku sadar gitu. Jadi pertolongan Allah itu adalah saat saya sadar bahwa kayak kita main mata sama Tuhan. Kamu ke situ dulu deh. Kalau kayak Nabi ya, dalam perjanjian Hudaybiyah itu, kalian di dalam perjanjian kalahlah kalian dulu. Tapi sebetulnya dari situ akan terjadi nanti distrust gitu. Sehingga bisa masuk kota Mekah gitu. Nah, penegasan dari ayat ketiga ini adalah maka bertasbihlah dengan memuji Tuhan, bukan gitu.
Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu kan? Karena kita selama ini menganggap yang berbuat itu adalah manusia, ciptaan, kita bertasbih, kita sucikan Tuhan dari semua. Ya, lagi-lagi analogi gambar dan screen ini cukup membantu gitu. Ya, ketika kita melihat ada adegan di dalam layar bioskop itu, ada pembunuhan, ada pemboman, kan gitu kan, sedih dong. Tapi begitu kita lihat itu tetap screen gitu kan, tetap layar. Ya, kalau kita tarik dalam konteks self-inquiry, dalam kesedihan itu kita terpuruk. Mana pertolonganmu ya Allah? Kok aku terpuruk? Saat saya sadar, ya kan? Aku menyadari sang kesadaran, menyaksikan kesedihan, menyaksikan keterpurukan itu, menyaksikan penyakit itu pertolongan. Apakah mungkin ada pengalaman tanpa adanya kesadaran, ada hadirnya subjek di situ? Nggak mungkin. Mungkin nggak setiap peristiwa tidak ada Tuhan di situ? Nggak mungkin. Misalnya kayak kejadian-kejadian korupsi, misalnya apa gitu ya, peristiwa hukum. Mungkin nggak dalam peristiwa itu luput dari kehadiran Tuhan? Nggak mungkin. Tapi ini tidak bahasa pasaran ya, bukan bahasa awam. Justru saat kita menyadari dalam semua peristiwa itu adalah kehadiran Tuhan, Tuhan hadir semua itu namanya bertobat. Begitu Mas Hasan. Oke, terima kasih Bang Dami. Luar biasa. Elaborasi yang detail dan elaborasi yang mudah mudah untuk dicerna dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Silakan teman-teman kalau mau bertanya atau mau sharing silahkan. Jadi Bang Kasih Dami, Kak. kalau saya Hmm. rasakan ini memang pertolongan Tuhan sih. Tapi ya tadi bahwa bagaimana sih mendapatkan pertolongan atau mendapatkan keterbukaan hati kita kembali setelah sekian lama itu disandera oleh kekafiran, kafir Quraisy itu. Nah, itu memang nggak mudah. Pasti teman-teman di sini juga bertanya, gimana caranya saya kembali, Bang? Gimana saya caranya itu bisa membuka ruang hati saya lagi? Nah, itu kan biasanya yang ditanyakan. Silakan teman-teman kalau mau tanya. Kalau mau Jadi bertanya bisa se- bisa open mic-nya. Gimana, Bang? sedikit lagi Mas Hasan. Jadi kalau kita berbuat sesuatu yang tidak kita suka, kesalahan, kita kan pada saat menyadari itu kan kita kecewa sama diri sendiri. Iya nggak? Mm-mm. Nah itu kan kita sedang kafir kan, tidak sadar. Tapi nah itu kan terkuasai oleh nafsu atau ego. Pada waktu akal kita melakukan pertimbangan, kita jadi berjanji untuk tidak mengulangkan gitu kira. Tapi terjadi lagi, terjadi lagi, terjadi lagi. Terus kita berteriak, mana pertolongan gitu. Nah, datanglah ayat ini. Ijaja anasrullah wal fath. Ya, apabila telah datang pertolongan Allah, gitu kan. Wal fath keterbukaan. Jadi justru aku fokus ke situ, Mas. Saat kita bisa menyaksikan Tuhan yang bekerja di balik peristiwa itu, yang tadinya kita anggap itu kesalahan, itu pertolongan. Jadi clear seeing. Misalnya nih,
kita punya karma hidup misalnya. Kita dari sudut pandang karma, hidup kita terpojok, terus gitu ya. Mungkin 50 tahun terpojok aja hidup gini-gini amat sih gitu. Tiba-tiba satu hari Ramadan, tiba-tiba kita diperlihatkan skenario hidup kita ceritanya. Oh, emang begini cerita hidupku gitu. Kayak acting gitu loh, Mas. Ya, justru pada waktu kita actingnya di situ kita jadi dibully di dalam acting itu. Dan acting kita itu bagus dan malah kita dapat penghargaan gitu. Jadi kepasrahan menerima kejadian itu dan berekspresi secara sempurna, ya itu pertolongannya. Kalau kalau saya boleh vulgar ya, cuman ini agak hati-hati saya ngomongnya ini. Tapi kalau Robert Adam biasa sih, kalau kamu mau tahu cara bebas dari derita, sadar aja, bukan saya pelakunya gitu kan. I'm not the doer gitu. Ya dia gitu. Kelar udah. Itu bertasbih namanya. Saat kita sadar semuanya adalah Tuhan yang semua atas izinnya, itulah pertobatan. Cuma sekali lagi terjadi lagi perang di dalam nih kan. Tidak mudah memang. Iya, iya. Tapi saat sudah terbuka, itu loh. Ija ja'a nasrullahi wal fath. Nah udah. Kalau udah Ya terbuka, masalahnya kan gini Bang. hmm, Masalahnya kan untuk sadar, untuk bisa jujur nih kalau kata Mbak Rodia. Itu kan nggak semua orang. Semua orang mungkin asik dengan permainan itu, makanya disebut sebagai diri yang kafir. Fokus pada yang tampil itu, yang tampil di sini semua itu. Makanya untuk memang bahwa kalau mau kembali ya kembali sadar siapa sebagai the doer itu sendiri kan. Tetapi kan untuk sadar kembali, untuk orang tidak terjebak, untuk orang tidak terlena dalam semua permainan ini, itu kan butuh proses. Kalau gampang seperti itu kan orang banyak tercerahkan Bang Damai. Makanya kalau saya suka nyebut itu maya-maya kita itu memang mulai dari karma masa lalu, kemudian pergaulan kita, kemudian pendidikan yang tidak membuat kita sadar, bahkan sehari-hari kehidupan permasalahan hidup membuat kita tidak sadar. Itu tuh udah akumulatif akhirnya menutup mata kesadaran kita yang kepada tadi, kepada Baitullah, kepada kolbu. Sebenarnya mudah untuk kembali ke diri itu, tinggal sadar aja. Tapi kan orang nanya selama ini kan sadar itu gimana sih? Karena sudah maya-mayanya itu sudah tebel, Bang. Ilusi-ilusi yang menutup Mas, kesadaran itu udah tebel banget. saya mau kasih analogi gitu kan. Ketika kita sudah mengenal diri dengan segala layer-layernya dan sifat-sifat dari layer itu, misalnya kalau mata kan udah tahu sifatnya, kan melihat bentuk, warna, dan seterusnya. Kalau kita masuk ke batin, kita sebut ada layer ego. Ego juga didetailkan oleh Imam Al-Ghazali, amarah, sahwat gitu ya. Sebut aja ego. Kalau kita pakai kacamata ego, hidup itu semua mumet gitu. Iya, pasti. Dikasih duit juga jadi serakah, kurang kurang juga ngeluh. Itu kacamata ego gitu. Jadi apapun yang diberikan tetap aja nggak bisa bersyukur. Oke, ganti kacamata. Saya kan bayangkan itu kayak ada kacamata artificial intelligence, kacamata akal. Kita selalu melihat segala sesuatu ada sebab akibat. Kita melihat pola. Ini cara kepandang malaikat lah, ya kan? Jadi ya kalau begitu ya maka begini ya kan gitu. Siapa yang menanam dia yang memetik. Hukum tabur tuai kan. Nah, lalu tiba-tiba ada kacamata artificial intelligence itu yang kacamata kolbu, kacamata ilahi. Huh, begitu kita pakai kacamata ilahi, sakit itu saja kita lihat indah gitu. Kenapa indah? Nah ini kan kesedihan itu jadi indah. Kenapa indah?
Makanya saat kita terbuka pada kesadaran sang kolbu, itulah pertolongan kan. Ijazah Ya, nasrullahi wal fat. Itu jelas banget loh itu. Ya nggak Mas Hasan. Jadi nggak masalah apabila telah datang pertolongan Allah dan keterbukaan. Kadang diartikan kemenangan kan. Jadi pada saat kita sudah melihat dengan kacamata kolbu, kacamata ruhani, sang aku ilahi, nggak ada lagi pertengkaran di dalam. Dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. Semua jadi ngikut ke raja itu kan. ya. Maka bertasbihlah memuji Tuhan. Ada pertanyaan nih Makanya Bang. silakan. Ya, saya sambung dengan pertanyaan nih Bang. Dari Mbak Rahmania, gini gini aja sih Bang, Bang Damik dan Mas Hasan. Apa bedanya sabar menunggu dan sabar secara emosi? Sabar yang mana yang harus kita jalani? Jadi bagi Mbak Rahmania ini ada dua sabar. Sabar karena emosi, disakiti sabar gitu kan. Dengan sabar yang beneran itu seperti apa? Jawab Silakan ya. Bang Damik. Ya. Ya Jadi boleh. selama ini kita terbiasa sabar itu yang ini Mbak Rahman ya. Ya sabar emosi, sabar gelus dada kan. Kalau kita ke tasawuf, sabar itu nama Tuhan teman-teman. As-sobur. Iya enggak? Iya enggak Mas Hasan? Iya, As-sobur kan nama Tuhan. Nah, bagaimana penjelasannya yang dimaksud sabar itu adalah keterbukaan pada nama Tuhan. Kalau saya tarik ke diri saya supaya bisa ditangkap teman-teman. Kan misalnya datang orang konsultasi ataupun belajar. Gak apa, dia udah dikasih tahu tetap aja dia begitu. Dikasih tetap aja dia begitu kan gitu. Gak bosan-bosan. Nah, orang banyak kok Bang Dani sabar sih ngadepin dia. Loh, kan bukan saya yang menghadapi dia kan gitu. Yang menghadapi dia siapa? Saya nggak pakai emosi pribadi dah, capek saya. Itu situ suka ditanya orang itu. Kan orang datang misalnya curhat segala macam. Kok Bang Damesan? Huh, emang yang menghadapi dia siapa saya? Jadi memang kalau sudah selalu kita kembalikan kepada jati diri, itu loh tujuan dialog Maya di tahap awal tajam membedakan, ya kan? Tahap berikutnya itu kita melihat dengan matanya gitu, gitu ya. Nah, jadi sabar yang emosional itu akhirnya tidak lagi nempel gitu. Begitu kita kok nggak dapat-dapat sih. Nah, itu kita cek lagi tuh melalui praktek self inquiry. Itu jawaban saya Mas Hasan. ya Bang Damik. Saya tambahin dikit ya Bang tentang sabar nih. Jadi Mbak siapa tadi? Mbak Rahmania. Kalau saya biasanya memaknai sabar itu memang dari katanya dulu. Kata sabar itu maknanya apa sih? Sabar itu maknanya biasanya menahan, tapi ini biasa diartikan oleh orang-orang pada umumnya gitu kan. Tapi bagi saya, ternyata sabar itu kalau kita benar-benar kupas, itu memang itu memang nama Tuhan, As-Sabur gitu kan. Nah, tinggal kita ganti aja Mbak Rahmania, sabar menjadi sadar. B-nya kita tukar menjadi D aja. Kalau sabar kita itu sadar, menjadi sadar, itu sebenarnya nggak ada konflik. Ada konflik karena kita tahan-tahan. Tadi makna sabar yang pertama itu, kita tahan-tahan, tapi sebenarnya tidak sadar pada dia, tidak sadar pada Tuhan, tapi kesadaran kita lebih kepada tadi, permainan pikiran.
kekalutan yang ada di dalam sehingga ya kita tahan. Akhirnya disitulah yang dikatakan bahwa sabar itu ada batasnya. Ya pasti lama kelamaan pertahanan kita jebol, Bang. Kalau menahan-nahan terus, maka sabar sabar itu harus menjadi sadar. Tinggal B di switch menjadi D aja, sadar. Kalau sabar itu menjadi sadar, fokusnya udah beda. Kacamatanya kalau kata Bang Dami tadi udah beda. Makanya cara melihatnya, perspektifnya juga sudah beda. Makanya wabasyiris sobirin. Berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Tapi orang-orang yang sabar bukan menahan. Ya gimana bisa ada kabar gembira bagi orang-orang yang sabar? Wong dia menderita kok menahan itu. Tapi kalau kesabarannya itu menyaksikan as-sobur, menyaksikan yang sabar itu, dan dia sadar pada as-sobur, Tuhan yang maha sabar itu, ya gembira di dalam. Akhirnya ya surga balasannya. Itu Mbak Rahmania. Nah ini kan lagi-lagi Bang Dami, ganti kacamata, ganti perspektif. Ya, lagi Jahrina. Ya saya baca lagi Bang Dami ya. Hmm. Mbak Zahrina, jadi ingat suatu ketika sempat melakukan kesalahan sampai diri sendiri belum bisa memaafkan sepenuhnya dan hidup dalam bayang-bayang kesalahan diri sendiri dan tipu daya pikiran. Akhirnya pada suatu ketika hati terbuka menerima semua yang terjadi karena dia membawa diri ini membawa pada perspektif dan cara pandang yang baru. Game changers in my life. Sampai hari ini bersyukur atas kejadian ini. Nah ini kan Nah tadi itu. Bang Dame ya, Hmm. Ya, ya, betul. kacamatanya baru, perspektifnya baru, sehingga melihat kejadian apapun, fenomena apapun itu, dilihatnya ya berbeda. Itu tinggal apa yang disampaikan tadi Mbak Jahrina ya. Itu tinggal dipakai untuk fenomena yang lain. Sama sebetulnya. Lanjut Bang ya, Hmm. Mbak Mita. Bang Dame, Ustadz Hasan, peran kita di dunia ini apakah memang Tuhan yang sudah pilihkan, misal jadi aktor, yang memang dipilih jadi orang kaya atau orang miskin, apakah peran kita itu sudah ditentukan oleh Tuhan? Gimana Bang? Silahkan Bang Dame. Ya, ini sudut pandang kita kan dualitas. Jadi kita berasumsi memakai perspektif kita dengan Tuhan itu berbeda. Ya, ada dua entitas. Nah, tapi ketika teman-teman sudah mengikuti uraian-uraian kontemplatif di sini, saat kita menyadari diri sejati kita, which is itu adalah rohnya, maka roh itu sendiri yang ngasih tahu gitu loh, Mbak. Jadi pertanyaan ini muncul karena kita menganggap diri kita terpisah dari sang roh. Bisakah kita hidup tanpa roh, tanpa nafas? Nggak bisa. Jadi ketika kita mendeskripsikan diri kita sebagai persona-persona, akibatnya begini. Apa ya peran gue, apa ya peran gue gitu kan. Apa sih yang saya inginkan gitu. Makanya langsung balik arah kepada diri sejati. Itu dulu yang utama. Who am I? Gitu. Nah saat proses kita dibimbing kita untuk kembali kepada sang roh, sang aku. Ya, aku roh itu tahu apa yang akan istilah saya tuh kalau sekarang kosongkan dirimu, biarkan Tuhan yang menuliskan kampas di situ, kampas batin. Itu Mbak Mita. Oke, lanjut Bang Dame. Ada pertanyaan dari Yosita nih. Bukan pertanyaan. Kalau ini bukan pertanyaan, tapi pernyataan. Saya pengen ketemu seorang tapi belum terjadi. Pertolongannya. Pertolongannya supaya merasakan perihnya rindu. Rindu itu indah. Ya, ditunggu aja. Bang Dame. Iya, iya, iya. Satu lagi dari Pak Adi nih, Bang Dame. Mantap, Bang Dame, pencerahannya tentang sabar. Kebanyakan selama ini kita menggunakan kata sabar dalam bentuk person, ego. Tapi ketika kita sudah tulus,
ikhlas serta sadar, maka nama Tuhan As-Sabur itu akan muncul dengan sendirinya. Oke, Yes. betul, betul. Satu lagi dari Mas Yoyo nih, apakah ayat ini juga berarti strategi menjadi penting dalam berperang atau kerjasama dan kemenangan tidak harus didapat langsung? Sabar, Bang Rame. Ya, ini kalau diterapkan dalam strategi ya negosiasi boleh juga. Kan di situ kan saat kita bernegosiasi kan saya selalu untuk memudahkan teman-teman itu membagi tiga layer. Layer ego, either kita mengintimidasi atau kita diintimidasi. Kalau politik itu banyak kompromi gitu. Jadi tidak jujur dalam negosiasi gitu. Kalau akal itu, kalau dia seimbang, kita mencari mutual benefit gitu ya. Ada kesejarah, kesetaraan. Nah, kalau yang jurus yang bisa efektif dalam situasi apapun adalah selalu kita alert, takwa menghadapi situasi apapun. Jadi punya strategi satu, strategi dua, strategi tiga. Tapi datang dari bimbingan kolbu gitu. Jadi bagi kolbu nggak ada kekalahan, Mas. Ya, Dia selalu bisa beradaptasi dalam situasi apapun. Dan dia bisa tegas kalau diperlukan tegas. Tapi dia sangat bisa memaafkan pada saat diperlukan memaafkan. ya, setuju Bang Rame. Selama ini kan kita melihat menang kalah kan ya. Selama Hmm. ini kita melihat untung rugi. Selama ini kita melihat dari kacamata akal, ini benefit buat saya apa nih? Atau ini bagi saya apa nih yang bisa saya ambil? Kan gitu. Tapi kalau orang yang sudah mulai sadar dengan idza ja'a nasrullah ya, kita harus berpikir ulang bahwa kalau kita untung sekarang, tapi nanti kan sebenarnya kerugian itu datang lebih besar lagi kalau kita perspektifnya itu pakai ego atau hitung-hitungan pakai akal. Kadang-kadang kita memang harus silent Bang Rame, melihat segala sesuatu dengan kacamata hati. Saya sangat setuju bahwa kacamata hati yang kita pakai itu tidak pernah rugi, dia pasti untung. Itu kayak orang Jawa Bang Rame. Untung masih seperti ini, untung masih nggak pernah Iya rugi benar, itu Bang Rame. benar, 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 benar. Tapi kadang-kadang orang Jawa yang bilang untung itu masih adumel di dalam. Alhamdulillah ya, ayat ini tiga Oke, ayat dan bisa dilihat dari berbagai sudut. Tapi tadi kalau teman-teman menyimak itu langsung ke intinya teman-teman. oke. Ada lagi Bang Rame? Saya kira Terakhir cukup, mungkin cukup. cukup. Kalau kita cukup, kita cukupkan. Kita sambung dengan kontemplasi ayat-ayat atau surat yang lain besok, insya Allah. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Waridhal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman. Terima kasih Bang Dani. Terima kasih.